Tingkatkan amal sehari-hari kita dengan amalan soleh. Inspirasi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki kita dapat berjumpa kembali melalui siaran radio kali ini, yaitu di radio kesayangan Anda, Fajri 99.3 FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua pendengar. Amin. Dan juga tidak lupa, semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Amin. Ya, baiklah pendengar yang budiman, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan segera membahas bersama-sama mengenai keutamaan akhlak mulia atau baik dan juga berbuat jujur. Nah, beberapa keutamaan akhlak yang mulia tersebut antara lain adalah yang pertama, akhlak yang mulia akan membawa kita menuju surga yang paling tinggi. Nah, pendengar yang budiman, terkait dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu, aku menjamin sebuah rumah di tempat yang rendah di dalam surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun ia berada pada posisi yang benar. Dan juga sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia hanya bercanda. Dan sebuah rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya, itulah pendengar yang budiman keutamaan pertama yang akan dimiliki bagi orang-orang yang berakhlak baik. Kemudian di keutamaan yang kedua, yaitu akhlak yang mulia atau akhlak yang baik, merupakan sebab mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang artinya, hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian selanjutnya pendengar yang budiman, di poin yang ketiga, yaitu berakhlak baik dan mulia akan selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bosan-bosannya dalam beribadah kepadanya. Nah pendengar, orang-orang yang hatinya sehat akan selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih mereka yang memiliki akhlak mulia. Dan mereka juga akan senantiasa meneladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, yang artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Hadis riwayat Muslim. Dan pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla, ini karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Adapun orang yang hatinya sakit dan akhlaknya buruk, maka ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla secara musiman saja. Misalnya, giat beribadah hanya di bulan Ramadan saja, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang al-yakin, yaitu kematian. Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Pendengar, orang yang hatinya sehat akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara kontinu dan terus-menerus meskipun sedikit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang kontinu, meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar yang budiman, banyak sekali orang yang mengejar kebahagiaan di balik kemegahan materi. Padahal itu semua hanyalah kesemuan belaka. Kalau saja ingin bahagia, hendaknya kita berbuat jujur. Ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya. Jangan berbasa-basi dan jangan setengah-setengah. Jujur sebagai suami, maka selalu menjauhi dosa dan memberikan nafkah secara halal dan juga maksimal. Jujur sebagai istri,
maka selalu menjaga kehormatan diri dan harta suaminya, serta benar-benar menjadi tempat berteduh bagi sang suami. Jujur sebagai pemimpin, maka selalu menjunjung tinggi keadilan dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah pendengar yang budiman, terkait dengan kejujuran, untuk itu kami akan menyampaikan beberapa keutamaannya kepada Anda. Ya, baiklah pendengar yang budiman, keutamaan pertama dari sifat jujur, yaitu jujur akan mengantarkan kita kepada surga. Nah, hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dan sungguh, kebohongan akan mengantarkan kepada dosa, dan dosa akan mengantarkan kepada neraka. Nah, dari hadis tadi pendengar, jelas sekali bahwa tidak mungkin kebaikan akan datang jika manusia yang berkumpul di dalamnya adalah para pembohong dan pendusta. Bila di tengah mereka menyebar kebohongan, maka otomatis dosa akan semakin merajalela. Bila dosa merajalela, maka jaminannya adalah neraka. Kemudian pendengar yang budiman, di keutamaan yang kedua, yaitu jujur akan melahirkan ketenangan. Dari riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, maka sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan. Pendengar yang budiman, orang yang selalu jujur akan selalu tenang, sebab ia selalu membawa kebenaran. Namun sebaliknya, para pembohong selalu membawa kebusukan, dan kebusukan itu akan membawa kita kepada kegelisahan akibat kebusukannya. Ia akan selalu dihantui dengan kebohongannya dan takut hal itu akan terbongkar. Dan bila seorang pembohong seperti ini menjadi pemimpin, maka ia tidak akan sempat mengurus rakyatnya, karena ia sibuk menyembunyikan kebusukan dalam dirinya. Kemudian keutamaan yang ketiga pendengar, yaitu jujur disukai oleh semua manusia. Suatu ketika, Abu Sufyan pernah ditanya oleh Heraklius, Raja Romawi ketika itu, mengenai dakwah Rasulullah SAW. Abu Sufyan menjelaskan bahwa di antara dakwahnya adalah mengajak berbuat jujur. Nah, pendengar yang budiman, Rasulullah SAW terkenal sebagai manusia yang paling jujur. Bahkan sebelum kedatangan Islam, beliau sudah masyhur sebagai orang yang jujur. Orang-orang kafir Mekkah pun mengakui kejujuran Rasulullah SAW, sekalipun mereka tidak beriman. Bahkan mereka memberikan gelar Al-Amin atau orang yang terpercaya kepada Rasulullah SAW. Selain itu, mereka juga selalu menitipkan barang berharganya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini menandakan bahwasanya bukan saja orang yang muslim yang suka dan juga cinta kepada orang yang jujur. Akan tetapi seluruh manusia, baik itu muslim ataupun kafir, pasti menyukai kejujuran. Nah, kemudian pendengar yang budiman, selanjutnya yang keempat, yaitu jujur akan mengantarkan pelakunya pada derajat yang tinggi. Pendengar yang budiman, mengenai hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya adalah siapa saja yang memohon dengan jujur untuk mati syahid, maka ketika ia wafat, ia akan tergolong ke dalam syuhada, sekalipun ia mati di atas kasurnya. Nah, kemudian pendengar yang budiman, keutamaan yang berikutnya atau yang kelima dari sifat jujur ini, yaitu akan mengantarkan pada keberkahan. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa seorang pembeli dan juga pedagang yang jujur dalam melakukan transaksi perdagangannya, maka ia akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, jika ia menipu, maka Allah Azza wa Jalla akan mencabut keberkahan dagangannya. Begitupun dalam segala aktivitas kehidupan kita. Jika kita berlaku jujur, maka hidup kita akan berada dalam keberkahan karena kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla.
Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengaplikasikan sifat jujur ini dalam kehidupan kita sehari-harinya yang mungkin saja tidak semudah apa yang kita bayangkan. Demikianlah pendengar yang budiman, pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat mendorong kita untuk selalu berakhlak baik dan juga bersifat jujur. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرتضي دنيا بغير